Hola, ¿cómo estás? Kita bertemu lagi di program belajar bahasa Spanyol dari nol kecil bersama Pak Miel Bonito. Dan mari kita langsung saja kepada pembahasan untuk pelajaran kali ini. Vamos! Oke, pada kesempatan kali ini kami ingin menerangkan atau memunculkan beberapa kata-kata kerja yang kebetulan tidak teratur. Tapi kata-kata kerja ini sangat penting kita ketahui karena kata-kata kerja ini akan sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari yang sesungguhnya. Ya. Yang kami maksud adalah antara lain kata kerja querer. Querer ini yang artinya mau, atau dalam bahasa Inggrisnya to want, ya, to want. Nah, ini bacanya querer, bukan querer, tapi querer. U-nya tidak usah diucapkan, ya. Jadi diucapkannya mulai E-nya ini, querer. Artinya mau atau to want. Nah, konjugasi dari querer itu untuk masing-masing pokok kalimat atau subjeknya itu adalah quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. Jadi querer itu konjugasi lengkapnya quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. Quiero ini untuk yo, quieres untuk tú, quiere ini untuk usted, él dan ella. Queremos untuk nosotros dan nosotras, queremos. Queréis untuk vosotros dan vosotras, dengan quieren untuk ustedes, ellos dan ellas. Jadi sekali lagi konjugasinya adalah quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. Ya, kata artinya mau atau to want. Tentu dengan kata ini nanti kita bisa membuat kalimat. Contoh ya, saya beri contoh untuk kalimat yang melibatkan kata querer. Kan kalau saya mau, ini kan mau, kalau saya mau kan ngambil yang quiero ya. Coba kalimat ini misalnya, saya mau makan nasi goreng misalnya ya. Nah, saya mau makan nasi goreng. Bahasa Spanyolnya gimana? Ya, asal kita ada vocabnya, kita bisa membuat itu. Saya kan yo. Ya, mau querer. Dan querer untuk yo adalah quiero. Jadi, yo quiero. Quiero. Nah, yo quiero. Nah, satu hal yang perlu diketahui, setelah kita menggunakan kata querer ini, yang dalam hal yo pokok kalimatnya maka querer menjadi quiero, kata kerja berikutnya itu akan digunakan dalam bentuk aslinya atau bentuk infinitif. Jadi ini kata kerja makan ini kita pakai yang infinitifnya, kata kerja dasarnya. Yaitu kita tahu waktu itu kata makan adalah comer, ya. Jadi kalau kata comer itu ikutkan aja di sini. Nah, comer itu makan. Dan ini tadi sudah saya jelaskan bahwa setelah kata querer, mau quiero, quieres, quiere dan sebagainya itu kalau ada kata kerja lain datang, maka kata kerja itu datang atau digunakannya dalam bentuk kata kerja dasarnya atau infinitif. Makan, kata kerja dasarnya adalah comer. Jadi itu yang kita pakai. Jadi yo quiero comer. Sekarang nasi goreng, yaitu vocab yang harus kita ketahui ya. Nasi goreng kan benda yang umum ya. Kita ketahui nasi itu arroz. Ya. Nasi itu arroz. Kalau goreng atau digoreng itu frito atau frita. Karena arroz ini maskulin, kita yang pakai frito. Jadi arroz frito.
arroz frito ya. Arroz frito itu artinya nasi goreng. Arroz frito. Itu ya, frito. Kita pakai frito karena arroz ini bentuk apa namanya dianggap bentuknya maskulin. Maka frito. Suatu ketika kita gunakan frita. Misalnya banana frita, jangan banana frito karena kata banana itu dianggap benda feminin. Banana frita. Oke, jadi saya mau makan nasi goreng ya saya mau itu quiero dari kata querer, makannya comer yang dipakai bentuk infinitif karena datangnya setelah kata quiero ini. Kemudian nasi goreng adalah arroz frito. Jadi saya mau makan nasi goreng artinya dalam bahasa Spanyolnya adalah yo quiero comer arroz frito. Ya. Nah, untuk yang kalimat lain misalnya ya bisa. Pokoknya setelah kata querer kita bisa menggunakan kata kerja apapun. Dan kata kerja itu yang datang setelah querer itu digunakan dalam bentuk aslinya atau infinitif seperti comer ya comer, makan ya comer ya. Kita manfaatkan kata kerja di sini boleh. Ver itu artinya melihat. Bahasa Inggrisnya to see. Ini juga dengan pengertian menonton gitu. Misalnya saya mau menonton pertandingan sepak bola. Nah itu menontonnya itu bisa kita gunakan kata ver, melihat. Yang artinya menonton juga. Kita menonton televisi juga kita bisa menggunakan kata ver. Nonton pertandingan sepak bola kita gunakan kata ver ya. Jadi kalau saya mau menonton ini apa namanya kalimat keduanya ya. Kalimat keduanya ini kan sudah nanti bisa di apa namanya di review lagi kalimatnya. Saya hapus saja. Nah, ini makan nasi goreng diganti. Saya mau menonton pertandingan saya mau menonton pertandingan sepak bola ya. Saya teruskan di sini. Nah, ini yang ingin kita buat dalam bahasa Spanyol. Saya mau menonton pertandingan sepak bola. Nah, sekali lagi, saya adalah you. Maunya kan querer ya. Quiero. Querer mau jadi quiero. Saya mau menonton, yo quiero. Menonton tadi kan boleh kita menggunakan kata ver. Ver itu melihat atau menonton ya, to see atau to watch. Jadi yo quiero menonton ver. Yo quiero ver pertandingan ya. Kita harus tahu kata pertandingan itu apa. Pertandingan sepak bola, bagaimana mengatakan bahasa Spanyolnya? Pertandingan itu yo quiero ver. Ini the ya, the dalam bahasa Inggrisnya the. El partido, jadi the match. El partido. Nah, partido ini artinya the match, pertandingan. Di samping memang partido artinya nanti arti lainnya adalah partai ya, partai politik, ya, partido politico gitu. Tapi ini yang maksud adalah pertandingan sepak bola. Jadi el partido pertandingan sepak bola. Kita pakai the, el partido de apa? Sepak bola itu apa? Football. Partido de football. Ini. Partido de football artinya pertandingan sepak bola. Secara harfiah pertandingan dari sepak bola. Karena de itu artinya of atau from ya. The match of football gitu ya. The match of football. The match of football. Jadi
artinya tentu pertandingan sepak bola. Jadi kita bisa mengatakan saya mau menonton pertandingan sepak bola. Yo quiero ver el partido de fútbol. Ya, ini. Nah, ini kita lihat, ini kita hubungkan dengan yang kita lihat bahwa di mana letak dari objeknya itu, ya. Di sini dilihat, tapi ini sudah melibatkan dua kata kerja. Nanti Pak Mi contohkan dengan kata ber. Situ kita review lagi letak dari objek itu, ya, yang dikatakan objek pronoun letaknya sebelum kata kerjanya, tapi nanti lebih dijelaskan supaya lebih jelas. Jadi begini, saya mau menonton pertandingan sepak bola, dalam bahasa Spanyolnya mau adalah querer, dan querer untuk you adalah quiero, ya, quiero. Yo quiero menonton ver pertandingan el partido, the match, sepak bola de fútbol. Jadi yo quiero ver el partido de fútbol. Saya mau menonton pertandingan sepak bola. Yo quiero ver el partido de fútbol. Oke. Saya hapus lagi supaya saya ingin memberi contoh untuk kata kerja yang kedua, ver. Itu melihat atau to see atau watch, yang artinya bisa juga menonton, ya, melihat. Ver itu konjugasinya adalah veo, ves, ve, vemos, ves, ven. Veo, ves, ve, vemos, ves, ven. Lagi-lagi veo untuk yo, ves untuk tu, gitu seterusnya, ya. Ve ini untuk usted, el dan ella. Vemos ini untuk nosotros dan nosotras. Veis ini untuk vosotros dan vosotras. Ven untuk ustedes, ellos dan ellas. Jadi ver, voy, veo, ves, ve, vemos, ves, ven. Veo, ves, ve, vemos, ves, ven. Apal kalau kita ulang-ulang saja. Ver, veo, ves, ve, vemos, ves, ven. Pasti apal nanti, ya. Nah, kita lihat ini kalimat yang melibatkan kata ver. Misalnya, saya melihat Roberto itu hampir setiap hari lah, katakannya, kalau nggak mau setiap hari, hampir setiap hari. Jadi kita nanti akan mendapatkan kata hampir itu apa? Hampir setiap hari. Saya melihat Roberto hampir setiap hari. Lihat, saya, yo. Ini yang ingin kita terjemahkan. Melihat kan dari ver, dan ver untuk yo adalah veo. Jadi yo veo, saya melihat, yo veo. Roberto, ya Roberto. Perhatikan di sini, yo veo Roberto, yo veo Roberto. Tapi dalam bahasa Spanyol ada kebiasaan ketika objeknya itu nama seseorang, maka di depannya nama ini ditambahkan kata a. Maka saya beri space tadi, ya. Yo veo a Roberto gitu. Ya, kalau kita lupa a-nya juga nggak apa-apa. Yo veo Roberto. Tapi seharusnya memang ada kata a. Di sini kata a tidak mempunyai arti. Gitu. Artinya ya saya melihat Roberto. Yo veo a Roberto. Ini karena Roberto ini person, orang, ya. Objek kalau disebut person gitu, dia pakai ditambahi huruf a ini di depan personnya itu, dan ini tidak punya arti. Arti sesungguhnya dari a memang ada add ke gitu kan a. Oke. Jadi yo veo a Roberto hampir. Kata hampir itu apa? Catat ya nanti, ya. Bacanya kasih,
Ingat, kalau C diikuti A, C berbunyi seperti K. Jadi kasih, bukan casi, bukan sasi, tapi kasih. Setiap hari kan sudah tahu ya, kasih todos los días. Todos, ya. Saya akan ini, los. Kasih todos los días itu hampir setiap hari. Kasih itu hampir. Todos los días adalah everyday atau setiap hari. Jadi saya melihat Roberto hampir setiap hari. Bahasa Spanyolnya saya yo melihat Beo untuk yo. Roberto hanya dikasih A saja. Kasih hampir setiap hari todos los días. Yo veo a Roberto casi todos los días. Di sini kalau kita lihat susunannya, objek pronounnya ini objek pronounnya kan setelah kata kerjanya, ya. Setelah kata kerjanya, bukan objek pronoun ya. Ini objek dari kata benda itu. Yang kata benda itu boleh manusia, boleh juga benda lain yang non manusia. Jadi kita lihat susunnya, subjek, kata kerja, baru objeknya. Karena objeknya berbentuk person, belum berubah menjadi kata ganti. Kalau dia berubah menjadi kata ganti nanti, barulah dia akan letaknya sebelum kata kerjanya. Contohnya, kan ini dikatakan, saya melihat Roberto hampir setiap hari. Saya melihatnya, atau dalam bahasa Inggrisnya mungkin I see him, gitu kan. Bukan, kalau ini kan I see Roberto. Nanti di sambungan I see him, nah di mana gitu misalnya. Memang setiap hari dan di mana. Misalnya mengatakannya, saya sambungannya itu ya, kita lihat, saya melihatnya. Nah, katanya ini kan merujuk kepada Roberto. Saya melihat dia, boleh. Saya melihat Roberto. Nah, saya ganti dengan dia saja. Saya melihat dia. Misalnya di kampus. Nah, karena dia satu kampus dengan saya, jadi saya melihat dia hampir setiap hari gitu. Dia sore di kampus. Nah, perhatikan kata dia nih. Objeknya di sini adalah dia, dan dia ini merujuk kepada si Roberto. Nah, disinilah nanti ada perubahan letak. Karena ini sudah menjadi kata ganti, objeknya sudah kata gantinya dari Roberto, dia, maka letak dia nanti akan sebelum melihat ini, Veo, sebelum ini. Kalau ini kan Robertonya sesudah kata kerjanya, letaknya. Karena sudah menjadi kata ganti, maka ini akan diletakkan sebelum kata kerjanya. Maka saya melihat dia di kampus, itu yo. Nah, kata ganti dia yang menggantikan Roberto itu sebagai objek langsungnya itu lo. Kalau misalnya Maria, nanti objek langsungnya itu la. Karena ini Roberto, feminin ya, orang feminin tunggal, maka dianya adalah lo. Kita pakai yang lo. Saya melihat dia, jadi seolah-olah mengatakan dia melihat. Dianya sudah menjadi lo. Ya, yo lo melihat tetap aja yo. Sorry. Pardon. You feel? And the campus ya, biasa sama. Kampus. Nah, saya melihat dia di kampus, maka susunan kalimatnya itu, susunan kata-kata dalam kalimat itu, objeknya akan mendahului kata kerjanya di sini, karena di sini sudah menjadi
objek pronoun, kata ganti yang menggantikan kata Roberto, dan kata ganti dia yang menggantikan Roberto itu adalah lo bentuknya. Kalau ini perempuan nanti bentuknya la, misalnya ini Maria, ini menjadi la, ya. Jadi yo lo veo en el campus. Yo veo a Roberto casi todos los días. Yo lo veo en el campus. Ya, saya melihat Roberto hampir setiap hari. Dan saya melihat dia di kampus, bukan di rumah, bukan di mana, tapi di kampus. Karena dia satu kampus dengan saya, maka saya katakan saya melihat Roberto hampir setiap hari. Hanya hari Minggu saja tidak saya lihat karena kita libur, misalnya begitu. Jadi sekali lagi, inilah penjelasan tambahan atau lanjutan dari yang Pak Mi jelaskan dulu. Kalau itu objek pronoun, letaknya sebelum kata kerjanya. Kalau itu belum berubah menjadi pronoun, kata ganti, kata benda, mungkin orang atau benda yang lain, maka letaknya sebagai objek dia akan sesudah kata kerjanya seperti ini. Saya melihat Roberto, yaitu yo veo a Roberto, bukan yo a Roberto veo, bukan, karena Roberto belum berubah menjadi kata ganti. Roberto adalah suatu kata benda. Ingat, kata benda itu bisa manusia, bisa binatang, bisa tumbuhan, bisa apapun, itu bisa kata benda. Dan ini Roberto sebagai kata benda, belum sebagai kata ganti. Ya, jadi saya melihat Roberto hampir setiap hari. Yo veo a Roberto casi todos los días. Kalau saya, dan disambung itu, saya melihatnya atau saya melihat dia di kampus. Kata ganti dia untuk Roberto adalah lo. Ingat ya, sebagai objek. Kalau kata ganti dia sebagai Maria misalnya, itu kan feminin, nanti la, di sini jadi la. Kalau dia menggantikan Roberto sebagai subjek, nanti L, dia gitu ya, dia L. Kalau yang digantikan Maria sebagai subjek, katakan ini ya Eya, ada L, ada Eya, dia laki, dia perempuan. Kalau ini sebagai objek, oke, itu sementara, ya, karena durasi, Pak Mi akhiri dulu pelajaran kita sampai kata kerja ver, ya. Selanjutnya nanti kita akan bicarakan kata kerja venir dan saber, ya. Oke, mudah-mudahan dapat diikuti dan dipahami. Dan seperti biasa, kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like, ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe juga. Ingat, subscribe tidak memerlukan biaya. Subscribe hanya untuk mempermudah mengakses channel atau program yang kita ikut subscribe itu. Oke, nah akhirnya terima kasih. Sampai nanti. Gracias. Hasta luego.